Halo semuanya, selamat datang kembali di Bahasa Little Project. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat menyenangkan. Check this out. Yeah, welcome everyone. Today we will continue giving you a listening immersion in which we will talk in fully Bahasa Indonesia for 5 minutes at least. Okay, and I'm accompanied here by my wife Putri. As you know, this is our episode 3. And we actually have our first son here, Atlan. But yeah, I doubt that he will participate, but maybe he will, we don't know. Today we will be talking about how important it is for Indonesian to learn English. Okay, I know that all of you are learning Indonesian, but we will talk about the importance of English for Indonesian. But of course, while we are discussing it, we will be using Bahasa Indonesia. Again, as you can hear, I think you are also able to not only hear my voice, but maybe hear some of the sounds. That's the purpose really of this lessons, because we want to really expose you not to have a studio-like environment when listening to an audio, but really to have a real life situation in which there are a lot of things going on, but you need to still focus on the Bahasa Indonesia part of the conversation. So yeah, without further ado now let's move on. Jadi gimana nih? Kapan pertama kali Mami belajar bahasa Inggris? Pas SD. Ceritain. Jadi sebenarnya pertamanya nggak tertarik ya belajar bahasa Inggris. Cuma dipaksa sama mamanya Mami. Sama Nini. Iya. Ya. Jadi Nini itu bahasa panggilan untuk tersayang untuk nenek dalam bahasa Bali. Kita panggil Nini. Nah, jadi Nini maksa waktu itu. Ikut aja les bahasa Inggris. Biar kamu ada kegiatan pulang sekolah, nggak nonton TV aja. Terus lama-lama ikut les. Karena udah belajar di les. Jadi di sekolah kan udah tahu materinya. Jadi kalau ditanya sama guru langsung bisa jawab, tanya sama guru langsung bisa jawab. Jadi berasa pintar kan. Nah dari situlah sukalah bahasa Inggris. ada rasa menyenangkan setelah belajar. Ya, emang teman-temanmu nggak les gitu? Teman-temanmu nggak ada yang les? Kayaknya 2 orang teman Mami yang dari sekolah, yang dari SD Mami, ajakin ikut bareng. Mau ikut. Tapi mereka merasakan hal yang sama nggak menurut? Tapi mereka ngambil kursus yang 5 mata pelajaran. Oh, yang banyak sekali. Yang banyak. Mami ngambil yang banyak sama ekstra bahasa Inggrisnya. Iya. Oke. Jadi gitu. Jadi sukalah bahasa Inggris. Belajar terus suka. Sampai SMP ketemu guru bahasa Inggris yang Mami suka. Gurunya perhatian, baik, pintar ngajar. Nah, dikasihlah opportunity, dikasihlah kesempatan. Mau nggak ikut lomba bahasa Inggris? Dibinalah sama Ibu Suryasih namanya. Itu guru bahasa Inggris Mami yang paling berkesan. Sayangnya ibunya udah pensiun sekarang. Menurutmu berguna nggak bahasa Inggris sampai sekarang? Berguna banget ya. Kemarin Mami juga kerjanya di hospitality kan. Jadi more or less menggunakan bahasa Inggris kesehariannya. Kalau Dedi gimana? Ya sama, belajar bahasa Inggris pertama kali ketika SD, tapi nggak pernah les. Tapi ketika SD, ketika belajar bahasa Inggris nggak serius, cuma belajar nyanyi-nyanyi. Sampai ingat gurunya sempat bilang bahwa nggak usah belajar bahasa Inggris sekarang, nanti aja ketika udah besar, udah SMP, baru belajar bahasa Inggris. Jadi ketika SD, di SD ku dulu kayak nggak diprioritaskan lah untuk belajar bahasa Inggris. Nggak begitu serius orang-orang, dan kayaknya juga guru-gurunya nggak begitu mendapat sertifikasi atau pelatihan lah ngajar bahasa Inggris. Jadi mereka juga tahunya paling warna atau angka atau alfabet gitu-gitu doang. Kapan Dedi mulai merasa senang mendalami bahasa Inggris? Kayak aku tipikal orang yang memang suka bahasa. Jadi nggak ada kayak epiphany atau rasa kayak bahasa Inggris keren.
Cuma memang suka aja dengan bahasa. Di bahasa Bali pun bahasa Indonesia juga suka baca-baca buku yang membahas tentang tata bahasa. Jadi ketika SMA tuh aku banyak punya buku tata bahasa Indonesia. Kayak sekarang kan aku kemarin sempat banyak beli buku bahasa Bali kan. Karena emang Hmm. suka dengan bahasa. Kayak suka punya diksi-diksi yang berbeda, diksi-diksi yang jarang dipakai orang. Mm-mm. Hmm? Lalu kalau misalnya waktu SD, selain atau SMP, selain bahasa Inggris sempat belajar bahasa lain nggak? Yang bahasa wajib di sekolah aja paling bahasa Indonesia sama bahasa Bali ya. Mm-mm. Itu aja, tapi bahasa Inggris paling seru. Bahasa Inggris paling seru. Karena saat ulangan nilainya paling gede. Tapi menurutmu bahasa Inggris susah nggak sih? Bener nggak sih anggapan orang kalau misalnya kebanyakan orang bilang bahwa bahasa Inggris itu susah? Kalau dipelajari mendalam ya susah. Hmm. Kalau cuma dipakai sehari-hari aja, kan ada kalau kita di Bali tuh bahasa 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 Inggrisnya bahasa dagang acung, yang penting Mm-mm. bisa yes or no aja. Mm-mm. Itu gampang, se, se conversation biasa, sepercakapan yang daily percakapannya biasa aja, tapi kalau sudah mendalami lagi, oh itu mulai dah Mm-mm. susah. Kayak tensesnya ada banyak sekali. Kalau di Indonesia kan nggak ada ya. Mm-mm. Perubahan kata, verb 1, verb 2, verb 3. Oh, complicated. Mm-mm. Itu susah. Sampai sekarang masih belajar bahasa Inggris nggak? Atau emang sudah stop belajar, udah menguasai penuh? Oh, masih belajar. Masih sering dikoreksi. Bahasa Inggrisnya Mami. Heeh. Iya, karena emang bingung kadang-kadang. Kalau ada sekarang penting nggak sih belajar bahasa Inggris? Penting ya, udah zaman globalisasi kayak gini. Mm-mm. Apalagi sekarang kan banyak sekolah yang bilingual. Eh, yang bagus sekolahnya itu pasti apa, kebanyakan sekolah bilingual, yang sekolahnya bagus sekolah swasta. Mm-mm. Jadi mau nggak mau juga untuk pergaulan anak juga, Mm-mm. apalagi kita di Bali kan banyak bule-bule. Kalau ke tempat bermain anak tuh pasti ada aja satu dua anak-anak bule gitu kan. Mm-mm. Ya seneng aja biar multicultural gitu anaknya, Mm-mm. bisa bahasa Inggris lah. Menurutmu selain bahasa Inggris, apa kira-kira bahasa yang bakalan banyak dipelajari di Indonesia nanti ke depannya? Selain bahasa Selain bahasa Inggris. Inggris, Mm-mm. Cina, Korea, Bahasa Cina, Korea. ya, Bahasa yang Korea jelas karena K-pop ya. Kenapa bahasa ya. Cina? Kenapa bahasa Cina menurutmu bakalan banyak juga dipelajari? Karena kita juga banyak orang-orang Cindo, Mm-mm. Chinese Indo itu. Mm-mm. Jadi mereka kan bisa bahasa Mandarin, Mm-mm. bahasa Indonesia, dan banyak turis-turis Mandarin, turis Cina juga kan Mm-mm. yang main ke Indonesia. Menurutmu bahasa apa yang paling susah untuk dipelajari di dunia? Sempat mikir nggak? Apa bahasa kira-kira yang paling susah di dunia? Bahasa yang paling susah di dunia apa ya? Bahasa yang punya alfabetnya sendiri itu bahasa yang susah menurut Mami. Bahasa Bali susah dong. Susah. Halo Atlas. Kenapa, Lan? Kenapa? Oh, Soccer ball, you want play soccer ball. Atlan mau main bola ya? Atlan want to play soccer ball. Atlan mau main bola. ya ini aja Adlan juga lebih lebih cenderung suka menggunakan bahasa Inggris kan dibandingkan bahasa Indonesia. Kesehariannya juga Iya, karena nonton kartun banyak bahasa di Inggris. sekolah juga, Sekolah juga sekolahnya menggunakan dua bilingual. bahasa, jadi lebih memang udah semakin terekspos lah anak sekarang tentang bahasa internasional. Hmm. Tapi nah, selain bahasa internasional kan, menurutmu bahasa ibu tuh gimana? Eh, Menurutmu bakalan punah nggak sih bahasa Bali? Bahasa Bali punah sih enggak ya, cuma mungkin semakin sedikit orang-orang yang mendalami menekuni bahasa Bali. Kalau kita Oh, Adlan mau Atlan mau minum. minum, Atlan haus. Iya, jadi kayaknya emang bahasa bahasa daerah bakalan agak susah dan bakalan lebih sedikit orang Sedikit yang orang yang bisa. mendalami. Karena kebanyakan sudah lebih sering menggunakan bahasa nasional, apakah itu bahasa Indonesia dan juga sekarang udah ada bahasa internasional. Jadi ya memang bakalan lebih jarang. Apalagi kayak bahasa Bali kan ada tingkatannya, ada bahasa Bali yang sangat halus, ada yang
lumayan halus, bahasa Bali Sor Singgi, ada yang bahasa Bali Singgi, bahasa Bali Sor, bahasa Bali Kepare, bahasa Bali Singgih Madya, Sor Madya. Jadi Oh. memang complicated lah bisa dibilang. Tapi Dedi masih juga pengen belajar bahasa Bali. Ya itu udah. Hebat. Jadi memang mudah-mudahan nggak mati aja sih bahasanya. Kayaknya sih enggak ya, karena emang bahasa Bali terutama masih sering digunakan di forum-forum adat kayak musakapan, pernikahan, dan upacara-upacara seremonial di Bali. Tapi kalau kita balik sekarang ke bahasa Inggris, menurutmu pendidikan di Indonesia tentang bahasa Inggris sudah bagus belum? Pendidikan Kayak kualitas kualitas guru atau guru. kurikulum, cara pengajar, kualitas buku, kualitas infrastruktur misalnya pas listening di laboratorium. Tergantung ya, balik lagi yang mau bilang pertama ya. Sekolah-sekolah swasta pasti karena fasilitasnya lebih bagus daripada sekolah negeri. Jadi menurut Mami ya sudah mumpuni untuk fasilitas-fasilitas seperti itu, gurunya, bukunya, ruangannya. Tapi kalau sekolah negeri itu yang susah. Soalnya balik lagi kayak di sekolah kita dulu lah SMP, speakernya cuma satu, kadang-kadang Iya, jadi orang yang di belakang nggak bisa nggak dengar apa-apa ya. denger ya. Ketika ujian listening. Kalau Cuma sekarang kan kebanyakan kayaknya udah pakai headset kan. ya kalau sekolah-sekolah swasta kan mereka punya lab komputernya yang sudah sangat canggih ya, Ya udah pakai minimal udah headset headset lah. sendiri. Nggak pakai loudspeaker. Kalau loudspeaker itu udah jelas-jelas nggak fair. Yang di depan aja yang biasanya benar-benar kedengeran dengan Beneran jelas. itu dah Kecuali surround sound kayak bioskop, which is nggak ada. impossible di Iya. sekolah, nggak mungkin di sekolah. Menurut Dedi gimana cara? Banyak sih emang kan kita tahu nih bahasa Inggris itu penting, tapi banyak juga anak muda Bali yang nggak yang take it for granted, yang sudah merasa oh aku pasti dapat kerjaan walaupun bahasa Inggrisku nggak bagus-bagus banget. Gimana caranya untuk meningkatkan apa namanya kesadaran diri atau kepercayaan diri biar maulah belajar bahasa Inggris, kan bahasa Inggris itu penting. Ya sayangnya menurutku memang ini sesuatu yang nggak bisa didorong oleh faktor eksternal. Jadi dia harus mengalami sendiri dan benar-benar merasakan sendiri bahwa dengan tidak menguasai bahasa asing dia akan mendapatkan kompetisi yang terlalu berat, jadi nggak bisa bersaing. Dan ketika itu udah dialami dan disadari, misalnya gajinya nggak bisa naik-naik atau karirnya stuck di sana aja, pasti akan dengan sendirinya belajar pelan-pelan. Walaupun memang ketika kita udah gede, lalu waktu sedikit, lalu belajar bahasa asing itu chance untuk sukses itu lebih lebih tipis dibandingkan ketika kita belajar dari kecil, tentu waktu masih lebih banyak, pressure lebih sedikit. Jadi chance untuk menguasai bahasa asing bakalan lebih tinggi kalau kita belajar dari dulu. Ya, jadi itu mungkin ada tambahan lain sebelum kita akhiri dari Mami? Semoga kedepannya bahasa ibu kita juga nggak punah ya, bahasa Bali, walaupun kita belajar bahasa asing. Semoga kita bisa mengajarkan anak-anak kita bahasa ibu, bahasa asing-asing yang lain, supaya mereka suka, supaya mereka bisa bergaul juga sama orang-orang dari luar negeri. So yeah guys, so that's it for today. I hope that you have enjoyed. We have talked about the importance of learning a language from the Indonesian perspective, especially learning English for Indonesian. So yeah, if you want to have the analysis of this lesson, the transcript and everything, you can join our membership. It starts from 69 USD per month. This is the cheapest, I believe, because you will get a lot of things. Okay, you will get a comprehensive methodology to not to learn English, to learn Bahasa Indonesia. First, you will get the video course, our level 2 until level 10. If you love our level 1, that is available for free on YouTube and Spotify, you will definitely love our level 2 until 10. And second, not only the video course, but you will also be learning from me directly, privately. I will give you an intensive speaking voice-based class in which you can ask whatever questions you want. You can practice your pronunciation. You can definitely just really improve your spoken bahasa anytime you want.
You will also get PDF bonus, books bonus, audio books, a lot of things. So yeah, email me if you want to join our intensive class, or you can also DM me on Instagram. Terima kasih, semoga berguna dan sampai jumpa.